Jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisinya. Oke? Kali ini kita akan reading lagi buat kalian Taurus ya. Kali ini kita akan reading tentang apa yang akan menyambut kamu di tahun 2022 nanti ya. Yang akan datang ini bisa kabar baik, bisa juga kabar buruk ya. Tergantung apa yang akan kita readingkan hari ini. Oke? Tapi saya ingin mengingatkan ya, kalau readingan ini sifatnya cuma prediksi ya. Prediksi dari kartu tarot aja. Jadi bisa resonate ya, bisa juga nggak resonate. Oke? Kalau nggak resonate jangan dipaksakan ya. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian dalam menjalani kehidupan kalian ke depannya ya. Dan di sini energinya vice versa ya. Bisa energi kamu, pasangan kamu, atau siapapun yang ada di dekat kalian saat ini. Oke? Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ya, kita punya it's only a talk and a talk can be changed ya. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada the moon, ada the sun, high priest, ada Nine of Wands, ada Six of Cups, ada Six of Pentacles ya. Untuk kartu oracle-nya yang lain di sini ada Caring Connections, ada Happy Family, Unexpected Income, Message of Concern, ada Bad Health, Coffin, dan Judication ya. Taurus. Ini kayaknya kabarnya antara baik dan buruk ini berimbang ya. Ada yang kabar baiknya baik banget ya, dan kabar buruknya buruk banget ya. Jadi ya siap-siaplah ya. Kita mulai dari kabar baiknya ya. Di sini ada the moon ya, dan juga sun. Oke. Ini adalah dua sisi yang berbeda ya. Di sini gelap dan di sini terang ya. Kalau di tahun ini ya, kehidupan kalian itu diselimuti dengan kegelapan ya. Sejak pandemi ini ya, mungkin nggak cuma tahun ini tapi sejak tahun kemarin ya. Mudah-mudahan ya, insya Allah ya, di tahun 2022 nanti akan ada titik cerah ya buat kehidupan kalian ke depannya nanti ya. Kegelapan akhirnya akan berlalu, berganti cahaya yang penuh dengan harapan. Wow, ini kabar yang sangat baik ya buat Taurus yang sampai saat ini masih gigih berjuang ya, memperbaiki kondisi hidup ya, berusaha bertahan dengan badai yang begitu kuat saat ini ya. Walau keadaannya masih nggak jelas dan jauh dari harapan, tapi kalian itu masih terus melangkahkan kaki kalian ya. Walau masih terseok-seok ya. Dan sebentar lagi ya, saatnya buat kalian itu akan tiba ya. Segala hasil jeripayahmu di tahun ini dan tahun kemarin ya, akan dibayar tunai di tahun 2022 nanti ya, yang akan datang gak lama lagi ya, 3 bulan lagi teman-teman ya. Oktober, November, Desember ya, 3 bulan lagi semua ini akan berlalu ya. Akan ada titik cerah ya yang akan datang di dalam kehidupan kalian. Oke? Jadi bersabarlah ya, sedikit lagi. Oke? Bertahan selangkah lagi ya. Kalian akan mendapatkan hidup kalian jauh lebih baik di tahun 2022 nanti. Oke? Kegelapan yang cukup panjang ya, kurang lebih 2 tahun ini akhirnya akan berlalu ya. Dan yang telah kalian lewati selama ini, di mana banyak sekali masalah dan juga kesulitan hidup yang menimpa kalian, tanpa kalian sadari telah banyak mengajarkan kepada kalian ya tentang apa sih hidup yang sebenarnya ya. Banyak dari para Taurus yang akan mengalami kebangkitan spiritual ya setelah tempaan 2 tahun ini. Oke. Di sini ada High Priest ya. Oke.
susah amat ini ambilnya. Jadi cobaan yang begitu berat selama ini yang kita jalani ya, membuat kita itu semakin kuat ya, dan semakin dekat dengan Tuhan pencipta kita ya. Memang apa yang kita alami ini selama 2 tahun ini luar biasa ya. Kalau bisa dibilang hancur, itu udah hancur yang sehancur-hancurnya. Tapi kita berusaha bertahan dengan iman kita yang tersisa ya, dan berharap Tuhan akan datang menolong ya, menopang hidup kita, menyelamatkan kita dari kehancuran ini ya. Dan apa yang terjadi selama ini membuat iman kita itu semakin kuat ya. Mental kita pun seperti itu ya. Kalian jadi lebih bijaksana lagi ya, dan lebih dewasa ya dalam menghadapi setiap permasalahan yang datang ya. Jadi kalau di awal-awal pandemi ini kalian terkejut-kejut ya, menghadapi permasalahan yang datang secara tiba-tiba ya, mungkin kalian saat itu panik ya, buntu, nggak tahu mau melakukan apa. Tapi seiring waktu berjalan, pikiran dan mental kalian mulai berkembang ya, sehingga kalian mulai bisa tenang ya menghadapi setiap permasalahan yang datang. Oke? Jadi kalian nggak gerasa gerusu lagi ya, nggak panikan lagi, dan mulai memegang teguh ya tangan Tuhan ya, yang kalian yakini akan membantu kalian ya. Dari tempaan-tempaan yang kalian lewati, yang terpenting dari semua itu adalah kalian itu jadi lebih bisa memahami diri kalian dengan baik ya. Memahami kelebihan-kelebihan yang kalian miliki selain segala kekurangan kalian ya. Kalau selama ini kalian itu fokusnya hanya pada kekurangan kalian ya, setelah melalui fase ini, kamu itu jadi tahu apa yang menjadi kelebihan kalian selama ini ya. Yang mungkin selama ini saat keadaan normal-normal aja ya, baik-baik aja, kamu itu nggak menyadarinya ya. Tapi begitu cobaan datang ya, dan kenyamanan kamu dirampas, saat itulah intuisi kamu mulai bergerak, mencari-cari apa yang bisa kamu lakukan untuk bertahan hidup ya, hingga akhirnya kamu menemukan potensi hebatmu ya, dan membawa kamu menjadi seseorang yang kehidupannya jauh lebih baik ya, justru di saat keadaan lagi nggak baik-baik aja ya. Jadi memang seperti inilah skenario Tuhan ya. Tuhan semesta untuk menyadarkan kita ya, kalau kita itu sudah terlalu lama hidup dalam kenyamanan ya, dan melupakan potensi hebat kita yang sebenarnya ya. Kita ini sering dihadapkan pada jalan buntu ya. Supaya kenapa? Supaya kita itu bisa kembali ke track kita ya, track yang sebenarnya ya, jalur yang seharusnya kita lalui untuk mencapai tujuan hidup kita ya. Di masa pandemi ini banyak perusahaan-perusahaan besar yang tutup ya, tapi banyak pula pengusaha-pengusaha kecil yang mulai tumbuh ya. Karyawan atau buruh-buruh yang kehilangan pekerjaannya dipaksa untuk putar otak ya, untuk bisa mengalahkan tantangan ini ya, hingga akhirnya mereka itu banyak yang menemukan potensi hebat ya, yang selama ini tersembunyi ya, dan mereka nggak sadari karena terlalu nyaman menjadi karyawan ya, hanya karyawan aja ya. Dan ini mungkin terjadi juga pada diri kamu ya. Kalau selama ini kamu nyaman dengan posisi kamu sebelum pandemi ini ya, ketika pandemi ini datang menyerang kamu dan kamu luluh lantak ya, saat itulah intuisi kamu mulai bekerja ya, dan mulai mencari potensi yang kalian miliki untuk bisa sekedar bertahan ya. Tapi yang terjadi kemudian bukan hanya sekedar bertahan ya, kalian justru bisa sukses melebihi apa yang kalian terima sebelum pandemi ini datang ya.
Jadi banyak ya hikmah yang kita dapat sepanjang pandemi ini. Orang-orang yang hanya fokus pada kesulitannya dan tidak melakukan apa-apa akan terus tenggelam, ya. Tapi orang-orang yang terus bergerak, walau sepertinya tidak ada harapan sedikit pun, pada akhirnya merekalah yang akan bisa survive, ya, dan mendapatkan tuaiannya di tahun 2022 nanti, ya. Jadi berbahagialah buat kalian Taurus ya, yang masih setia dengan perjuangannya sampai dengan saat ini. 3 bulan lagi semua masa kesulitan ini akan berakhir, ya. Badai akan berlalu ya dan mereda, diganti langit yang cerah. Oke. Ada beberapa dari kalian yang mungkin akan mendapat tawaran kerja baru, ya. Tawaran kerja yang mungkin jauh lebih baik ya dan menjanjikan jenjang karir yang lebih bagus, ya. Dan sebagian dari kalian yang sedang merintis usahanya ya, di tahun 2022 nanti usaha kalian ini akan terus berkembang pesat, ya. Dan kalau sudah maju, jangan stuck lagi, ya. Teruslah berinovasi supaya kalian bisa terus bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya, ya. Dan usaha kalian itu bisa terus menggurita semakin besar dan semakin besar. Oke, Taurus ya. Sini ada it's only a tough and a tough can be changed. Okay? I'm not limited by any past thinking. I choose my tough with care. I constantly have new insight and new ways of looking at my world. I'm willing to change and grow. Ini mengenai pikiran, ya. Jangan batasi dirimu dengan memikirkan segala sesuatu yang sudah lewat, ya. Dan udah gak worth it lagi untuk kamu pikirkan, oke? Dari masa lalu, kita bisa mengambil banyak pelajaran yang berharga, ya, untuk menerangi langkah hidup kita ke depannya nanti, ya. Dan dari sana juga, ya, kita bisa lebih melihat dunia itu dari cara yang beda dan baru, ya. Berubahlah dan teruslah bertumbuh. Jadilah versi terbaikmu di sepanjang harimu, oke? Kesuksesan bukan lagi sekedar impian, tapi target yang harus kamu capai di ujung perjalanan hidupmu. Di sini ada caring connection, ya. Ada caring connection dan happy family. Ini untuk asmara kalian, ya. Kabar baik yang datang untuk kalian di tahun 2022 nanti adalah adanya perubahan, ya, dalam hubungan kalian. Yang mungkin tadinya hubungan kalian itu nggak sehat, ya, dingin atau berjarak, ya. Di tahun 2022 nanti hubungan kalian itu akan mulai membaik, akan lebih melted, ya, meleleh sampai ke hati. Wow. Kalian itu akan bisa lebih care, ya, satu dengan yang lainnya. Si dia yang cuek selama ini akan lebih perhatian pada kamu, ya. Dan apapun yang jadi permasalahan kalian, kalian itu akan menemukan jalan keluarnya, ya. Dan yang pergi akan kembali, yang acuh akan lebih perhatian, ya. Akan ada happy family, ya. Sebagian dari kalian mungkin akan bertemu dengan pujaan hati, ya. Atau mungkin sudah ada, ya, pujaan hati kalian dan hubungan kalian itu akan berprogres menuju ke jenjang yang lebih jelas, ya. Bisa jadi mungkin kalian akan menikah di tahun 2022 nanti, ya. Dan yang pastinya akan ada kebahagiaan, ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate, ya, buat kalian Taurus. Kalaupun nanti sebagian dari kalian belum menemukan pujaan hati atau belum sampai ke pernikahan, harap bersabar, ya. Kesempatan selalu ada buat kalian, oke? Tinggal menunggu waktunya sampai waktu Tuhan itu tiba buat kalian, oke?
Sementara untuk karir dan keuangan, ya di sini ada unexpected income dan message of concern, ya. Akan ada pemasukan yang tiba-tiba, ya, yang tidak terduga. Ini bisa dari siapa aja, ya. Yang sepertinya ini adalah rewards, ya, untuk apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu, ya. Jadi misalkan ini adalah seseorang yang memberi kamu bantuan atau mungkin modal usaha atau mungkin modal kerja, ya. Dia lakukan ini karena dia concern, ya, perhatian sama kamu, ya, dan juga mungkin simpatik, ya, dengan semangat kamu yang nggak pernah padam itu, ya. Dan apa yang akan kalian terima ini adalah rezeki kalian, ya, yang memang sudah waktunya akan kalian terima, ya. Rezeki ini jumlahnya kayaknya lumayan besar, ya, dan cukup untuk bisa kalian gunakan untuk modal usaha ataupun untuk modal pekerjaan kalian, ya. Yang jelas ini adalah uang atau rezeki, ya, hasil dari rewards untuk kebaikan-kebaikan yang kamu tabur sebelumnya, ya. Ingat ya, Tuhan itu nggak pernah tidur, ya. Beliau selalu melihat dan memperhitungkan segala perbuatan kita, ya, baik atau buruk. Sekecil apapun itu, semua akan dibayar tepat pada waktunya, ya. Jadi banyak-banyaklah berbuat baik, ya. Bahkan saat orang lain tidak merespon baik setiap perbuatan baik kalian, oke? Jangan berhenti lakukan kebaikan itu, karena upah terbesar kalian akan kalian dapatkan dari Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil, ya, bukan dari orang-orang yang kita bantu. Oke, Taurus, ya. Selain kabar baik, ya, sayangnya ada juga kabar buruk, ya, dan ini sepertinya sangat-sangat buruk, ya, buat kehidupan kalian para Taurus. Saya sih berharapnya readingan ini yang buruk-buruk gak resonate, ya, dan gak terjadi, ya, dalam kehidupan kita ke depannya. Dan saya berharapnya cuma kebaikan lah, ya, yang akan datang menyambut kita di tahun 2022 nanti, oke? Kalaupun ada kabar yang gak baik, ya, mudah-mudahan kita bisa kuat menghadapinya, ya, karena Tuhan pasti tidak akan memberi kita cobaan di luar batas kemampuan kita, ya. Kita hanya perlu ikhlas menerimanya, ya, dan berusaha tetap mengandalkan Tuhan, ya, dan pasrah pada kekuatan Tuhan, ya. Di sini ada bad health dan coffin, ya. Sepertinya, ya, akan ada bagian dari keluarga kita, bisa orang tua, suami, atau mungkin saudara-saudara kita, ya, yang mungkin akan menderita sakit berat, ya, dimana penyakitnya ini sepertinya memang sudah lama, ya, bukan penyakit yang mendadak, dan sudah kronis, ya, dan kesehatannya ini semakin memburuk, ya, dan berakhir dengan kematian, ya. Sakit bawaan yang sudah cukup lama ini mungkin sudah dicoba untuk berobat ke sana kemari, ya. Tapi seiring waktu berjalan, penyakitnya semakin parah, ya, dan kemudian menyerah, ya. Usia orang ini, ya, sudah sangat matang, ya. Dan sepertinya dia ini adalah laki-laki, ya. Bisa ayah, bisa seorang ayah, bisa seorang kakek, ya. Yang jelas dia adalah laki-laki, ya. Mudah-mudahan readingan saya ini gak terjadi, ya, buat kehidupan kita ke depannya, oke? Karena ajal adalah rahasia Tuhan, ya, dan kartu ini gak bisa memprediksi secara tepat, ya, apa yang akan kita hadapi nanti di tahun 2022 nanti, ya. Semua tetap kembali kepada kuasa Tuhan, ya. Dan saya berharap apa yang kita lihat ini, yang kita baca di readingan ini,
tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Tetaplah berpikir positif ya, supaya tidak ada hal-hal negatif yang datang di dalam kehidupan kita, ya. Tapi bila hal ini memang benar-benar terjadi, kalian jangan down, ya. Karena setiap hal di dunia ini ada masanya, ya. Ada awalan, ada juga akhiran, ya. Baik penderitaan maupun kebahagiaan. Oke? Setiap makhluk hidup pasti akan sampai di fase ini, ya. Bila masanya tiba, kita nggak bisa menolak kemauan dari takdir, ya. Dan bila ini terjadi dalam hidup kita, yang kita bisa lakukan adalah pasrah, ya, dan ikhlas menerimanya. Oke? Selalu ada hikmah di balik setiap penderitaan, ya. Jadi ambillah sisi positifnya, ya. Dan tetap jaga hati kalian supaya tetap stabil, ya, dan selalu bahagia. Oke? Gunakan sisa hidup kita untuk sesuatu yang berguna, ya. Bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Oke? Karena itulah, ya, bekal kita untuk menghadap Tuhan kita nantinya. Di sini ada judication, ya. Selain duka cita, akan ada juga perceraian, ya, atau perpisahan dengan pasangan. Oke? Mungkin sebagian dari kalian ada yang lagi mengurus surat perceraian di pengadilan, ya. Proses yang panjang dan cukup melelahkan, pada akhirnya akan mendapatkan kejelasan, ya. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian pertahankan selama ini. Oke? Jadi kalau kalian bertahan ingin cerai, maka itu yang akan kalian dapatkan, ya. Tapi kalau kalian memutuskan ingin bertahan dengan rumah tangga kalian, maka sepertinya pengadilan akan memberi kalian kesempatan, ya, untuk mediasi, dan mudah-mudahan akan bisa rujuk kembali, ya. Jadi selain kabar baik yang akan kita terima di tahun 2022 nanti, ada juga kabar nggak baiknya, ya. Mudah-mudahan yang baik-baik aja, ya, yang kita dapatkan nanti. Karena 2 tahun pandemi ini sudah cukuplah, ya, sudah cukup melelahkan, ya, buat kita jalani. Kalaupun ada juga kabar yang nggak baik itu, ya, mudah-mudahan kita ini dikuatkan, ya, dalam menghadapinya, ya, dan dikasih jalan keluar yang terbaik untuk menghadapinya. Oke, teman-teman, inilah kurang lebih gambaran kehidupan Taurus di tahun 2022 nanti, ya. Ingat ya, ini cuma prediksi, ya, prediksi kartu yang kebenarannya tidak bisa absolut, ya. Bisa tepat, bisa juga meleset, ya. Jadi bijaklah menyikapi video ini, ya. Ambil positifnya aja, ya. Dan yakini kalau yang positif-positif aja yang akan datang di kehidupan kalian, ya. Buang yang negatifnya, ya, dan teruslah perbaiki diri supaya diri kalian itu terus berkembang, ya, dan mendapatkan hal-hal yang baik buat kehidupan kalian. Oke, Taurus, ya. Bersandarlah selalu pada Tuhan, ya. Serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, ya. Juga setiap permasalahan kamu. Kita nggak pernah tahu apa yang kita hadapi di kedepannya nanti, ya. Yang bisa kita lakukan adalah tetap pegang teguh Tuhan, ya. Dan andalkan Beliau dalam mengatasi setiap permasalahan hidup kita. Tuhan tahu yang terbaik buat kita dan akan memberikan yang terbaik juga buat kita. Oke, Taurus? Mudah-mudahan readingan ini resonate buat kalian, ya. Bisa bermanfaat dan memotivasi kalian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.